Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin membahas pesan-pesan yang judulnya menjaga martabat dan kesucian Al-Quran. Kenapa kita mengambil tema seperti itu? Kadang-kadang kita sebagai orang Islam, apa itu Al-Quran? Tidak tahu. Yaitu sebuah kitab. Sebenarnya Al-Quran itu adalah panduan ilmunya Allah yang dikisahkan dari 7 Rasul untuk menuntun roh dan jiwa kita menjadi iman. Itu namanya Al-Quran. Jadi isi kandungan dari Al-Quran yaitu adalah suatu tuntunan roh dan jiwa kita, hidup dan matinya tertuntun bagaikan perjalanan Al-Quran. Berarti hidupnya Al-Quran ya hidup kita ya hidupnya Al-Quran. Maka kita harus bisa menjaga martabat dan kesuciannya. Sebab Quran itu bagaikan kita. Tapi kadang-kadang banyak orang Islam seperti saya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi aku bersumpah akan menjabarkan Al-Quran sampai selesai dengan cara aku sendiri. Tapi ternyata kita juga sudah bisa menjabarkan kisah demi kisah dengan jumlah yang benar. Intinya seperti itu. Sebab aku ingat perjalanan Rasul Muhammad sendiri itu juga tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi dia bisa membuat kisah ilmu sejauh itu. Ya, kita tidak bagaikan jiplak Rasulullah, enggak. Kita dengan Rasulullah itu bagaikan lautan dengan ujung rambut. Maka kita tidak usah istilahnya apa-apa berlandasan, apa-apa. Kita seolah-olah bagaikan orang pinter bernapaskan Rasul, bernapaskan orang-orang pinter, bernapaskan wali. Cara penampilan itu sebenarnya tidak usah seperti itu. Kita mencari jalan hidup yang sangat sederhana dan mengambil penampilan yang sangat sederhana, yang serendah-rendahnya. Sebab apa? Di dalam Al-Quran ini mengajarkan kita menjadi berakhlak suci, berbudi luhur, dan mempunyai akhlak roh dan jiwa yang akhlakul karimah. Itu sumbernya semua adalah dari Al-Quran. Kalau sebatas iman, itu kadang-kadang dia masih hidupnya belencang-belenceng. Haelian ije masuk, duitelian ije masuk. Malah kadang-kadang kita menjalankan agama diuangkan demi kehidupan. Itu juga tidak apa-apa, itu urusannya orang banyak di sana. Tapi untuk siswa di sini jangan sekali-kali mempunyai akhlak yang seperti itu. Kita butuh orang sedikit tapi benar-benar berkualitas. Kita tidak butuh berharap banyak siswa tapi nanti di luar sana menjadi penjahat. Berarti dia hidupnya ingkar dengan berkhianat dengan Al-Quran. Sebenarnya kehidupan Islam itu yang berkhianat dengan Al-Quran banyak sekali, tapi dia tidak akan tahu. Terus kalau dia ngapusi itu sebenarnya dia kan
tidak berakhlak dengan Al-Quran, ingkar, berkhianat dengan Al-Quran, terus dia menjadi seorang koruptor, seorang penjahat, seorang maling. Terus budaya-budaya seperti itu menggunakan kedok Islam. Berarti dia tidak bisa menjaga martabat dan kesucian Al-Quran. Intinya, biarpun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, perilaku kita itu loh disamakan dengan akhlak isi kandungan yang di dalam Al-Quran. Sebenarnya seperti itu. Biarpun dihafal siang malam, padahal Al-Quran di situ adalah mengandung sejuta makna, sejuta arti, sejuta arah, sejuta tujuan. Sampai kita itu tidak paham arah dan tujuan Al-Quran. Harus dikejar, dipelajari sampai di mana kemampuan kita, supaya kita tidak dianggap berkhianat dengan kesucian Al-Quran. Terus kita mengaku orang Islam. Arah perjalanan kisahnya Al-Quran sendiri tidak tahu. Ayatnya Nabi Adam ono piro kang gak ngerti. Ayatnya Nabi Nuh piro kang gak ngerti. Lah ngono ki Islam capopo sing kaya ngoten niku lho. Maka di sini goblok ya lah, sing penting paham, cerdas. Ayatnya Rasulullah ono piro? Kisahnya apa? Harus tahu. Taurat ada berapa ayat? Injil berapa ayat? Harus tahu. Wong sok wong tuwa-tuwa ngaji tekan ngono. Tuwa kena. Tapi nek roh iku ora ana tuwa, ora ana nom. Padahal yang diterima di sisi Allah itu bukan zat tapi rohnya. Maka di sini selalu mengkaji siang malam tentang kematian, tidak mengajarkan tentang kehidupan. Kalau ingin belajar tentang kehidupan, kita harus juga belajar dengan orang yang kaya, orang yang hidup, berguru dengan orang yang hidup. Tapi di sini adalah mengkaji tentang alam abadi. Kita harus berguru, mencari guru diri dari alam abadi. Sebab apa? Kita di dalam pengajian seperti ini selalu mengajari roh dan jiwa menuju ke alam abadi. Itu yang lebih rumit. Kalau urusan dunia, asal mau kerja, mau usaha, mesti jadi. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa seperti itu. Kita harus jeli. Apa-apa selalu diperhitungkan. Maka ada rumus manajemen kehidupan dan manajemen kematian. Kalau manajemen kehidupan, kita harus belajar dari orang-orang dunia, berguru dengan orang-orang dunia. Tapi kalau kita ingin tahu tentang manajemen kematian, kita harus belajar dari guru-guru mursyid, wali-waliullah dan seterusnya. Nah, kadang-kadang di sini inilah yang tidak bisa diterima oleh orang awam. Sebab apa? Menurut rumus kita, kalau Allah menghendaki itu apa saja itu bisa. Tidak ada bentuk yang mustahil sebenarnya. Segala sesuatu kalau Allah sudah menghendaki ya tetap terjadi. Kita jadi orang nggak usah sirik. Intinya seperti itu. Lah wong iku dikai ilmu seperti ini bentuknya, seperti itu bentuknya. Dia yang tahu tidak mau belajar tapi malah sirik. Itu yang terjadi pada kita semua. Sebenarnya kalau teman-teman kita semua, sesama hidup kita diberi ilmu Allah yang lebih tinggi, kita itu malah meniru, menggali supaya bisa hidup bersama. Tapi kadang-kadang melihat sesama diberi ilmu oleh Allah yang sangat beda, dia sirik. Rata-rata seperti itu. Dia seolah-olah merasa akulah yang paling pinter, paling bener. Wong goblok ono leren dikai ilmu. Wong ora ono sanate.
ora ono sanad kiai dan seterusnya. Itu namanya ucapan syirik rata-rata. Padahal kita di dalam ajaran Al-Quran, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang munafik, syirik, kafir dan seterusnya. Berarti orang yang melakukan dalam bentuk hal seperti itu sebenarnya adalah golongan-golongan orang-orang yang kena perangkap iblis, tapi dia tidak merasa. Lewong sesama hidup lah kok malah sing dipikir dia itu merasa pinter, merasa bener, merasa paling sempurna. Itu adalah perbuatan iblis. Sebenarnya kita hidup itu adalah mencari jalan yang terendah, mencari nama-nama yang terendah, dengan akhlak yang terendah, sifat yang terendah. Sebab apa? Kesombongan-kesombongan yang ada pada diri kita itu semuanya akan menghancurkan amal perbuatan kita di alam abadi nanti. Maka kita harus selalu berhati-hati, jeli, melihat kekurangan dan apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita tobati, mumpung waktunya masih ada kesempatan di muka bumi. Nanti kalau ajal kita sudah dicabut, nah terus kita perlengkapannya, persiapannya tidak lengkap, besok di sana akan tersesat. Maka perbedaan dan kekurangan segala macam itu sudah dibuat oleh Allah. Kita hanya menerima Rahman Rahim Allah supaya bisa lulus. Intinya di situ. Tidak usah berharap menjadi orang yang intelek, menjadi orang yang seperti apa. Itu semuanya haknya Allah. Kita hanya sebatas menjalankan. Kita sebatas mensyariati kehidupan. Semua apa yang akan terjadi dan apa yang akan menimpa diri kita, semuanya itu adalah atas kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita. Hanya sebatas kita istilahnya bersyukur dan menerima apa yang terjadi, pemberian Allah. Kita selalu bersyukur, menikmati apa adanya. Saya kira kita sampaikan hanya cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswa kita semua, menjadi orang-orang yang berakhlak suci, berbudi luhur, menghayati kesucian dan norma-norma Al-Quran yang sebenarnya. Jangan sampai terjadi kesombongan, perselisihan dalam bentuk khilafiyah. Semuanya itu adalah hak Allah, bukan milik kita. Al-Fatihah. Kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.